Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Aisyah Sabila dengan NIM P11240018. Di video kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang materi optimalisasi media digital sebagai strategi pemasaran di pasar global. Yang pertama ada pengertian pemasaran global. Pengertian pemasaran global adalah kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjual produk atau jasanya ke berbagai negara di dunia. Tujuannya untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan pendapatan, serta memperkuat posisi merek di tingkat nasional. Dalam konteks ini, strategi pemasaran harus menyesuaikan dengan perbedaan budaya, bahasa, preferensi konsumen, dan regulasi di setiap negara. Di slide berikutnya ada peran media digital dalam pemasaran global, yaitu menjadi alat utama dalam menjangkau pasar global karena sifatnya yang cepat, luas, dan interaktif. Beberapa peran penting media digital antara lain: yang pertama, sebagai alat komunikasi global, mempermudah perusahaan berinteraksi dengan pelanggan di berbagai negara. Yang kedua, sebagai saran promosi yang efisien, biaya lebih murah dibanding iklan konvensional. Yang ketiga, sebagai alat analisis pasar, melalui data digital, perusahaan bisa memahami perilaku konsumen global. Yang keempat, sebagai platform penjualan global, e-commerce dan marketplace internasional seperti Amazon, Shopee Global, atau Alibaba. Di slide berikutnya ada bentuk media digital dalam pemasaran global. Media digital, contohnya website. Fungsi utamanya sebagai pusat informasi dan branding global perusahaan. Yang kedua ada media digital. Media digital, contohnya media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, atau LinkedIn. Fungsi utama membangun hubungan, promosi dan komunikasi dua arah dengan pelanggan. Selanjutnya ada media digital e-commerce, contohnya Tokopedia atau Alibaba. Fungsi utamanya platform penjualan lintas negara. Berikutnya ada media digital email marketing. Fungsi utamanya menjaga hubungan dengan pelanggan internasional dan meningkatkan loyalitas. Berikutnya ada media digital SEO dan SEM, contohnya Google atau Bing. Fungsi utama meningkatkan visibilitas produk di mesin pencarian global. Contohnya di media digital influencer marketing. Fungsi utamanya meningkatkan kepercayaan konsumen melalui toko publik di berbagai negara. Selanjutnya ada strategi optimalisasi media digital, yaitu untuk mengoptimalkan media digital dalam pemasaran global. Perusahaan perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, lokalisasi konten, yaitu menyesuaikan bahasa, budaya, dan kebiasaan konsumen lokal. Contohnya iklan di Jepang harus disesuaikan
disesuaikan dengan gaya komunikasi yang sopan dan visual yang minimalis. Berikutnya ada pemanfaatan data dan analitik, yaitu gunakan tools seperti Google atau Meta Manager untuk memahami perilaku penggunaan global. Selanjutnya ada integrasi platform, yaitu kampanye pemasaran harus saling terhubung antar platform, misalnya dari iklan media sosial ke website resmi hingga e-commerce. Selanjutnya ada konsistensi branding, yaitu pastikan identitas merek tetap sama di seluruh dunia, namun fleksibel terhadap perbedaan pasar. Berikutnya ada pemanfaatan teknologi baru, yaitu gunakan AI, chatbot, atau augmented reality untuk meningkatkan pengamanan penggunaan internasional. Slide berikutnya ada keuntungan optimalisasi media digital. Yang pertama, jangkauan pasar luas tanpa batas geografi. Media digital memungkinkan perusahaan menjangkau konsumen di seluruh dunia hanya dengan satu klik. Contohnya, sebuah toko kecil di Indonesia dapat menjual produknya ke Eropa melalui platform e-commerce seperti Shopee atau Amazon tanpa harus membuka cabang di sana. Maknanya, digital marketing menembus batas jarak dan waktu, menjadikan pasar global lebih mudah diakses. Yang pertama, efisiensi biaya promosi, kemudahan interaksi dengan konsumen global. Berikutnya ada meningkatkan kecepatan informasi dan respon pasar. Berikutnya ada data pelanggan dapat dianalisis secara real time. Berikutnya ada efisiensi biaya promosi, yaitu promosi melalui media digital jauh lebih hemat dibanding iklan konvensional seperti televisi, koran, atau billboard. Contohnya, iklan Instagram dapat ditayangkan iklan Instagram dapat ditayangkan mulai dari puluhan ribu rupiah, namun jangkauan ribuan pengguna potensial. Maknanya, dengan biaya kecil, perusahaan bisa memperoleh hasil besar dan target audiens yang lebih spesifik. Berikutnya, kemudahan interaksi dengan konsumen global, yaitu media digital seperti media sosial, email, atau website memungkinkan komunikasi langsung antar perusahaan dan pelanggan di berbagai negara. Contohnya, melalui fitur komentar atau chat di Instagram, pelanggan dari luar negeri bisa langsung bertanya tentang produk. Maknanya, hubungan perusahaan dan konsumen menjadi lebih dekat, meningkatkan kepercayaan dan loyalitas. Berikutnya ada meningkatkan kepercayaan informasi dan respons pasar, yaitu perusahaan dapat dengan cepat memberikan informasi produk, promosi, atau keluhan pelanggan. Contohnya, saat ada tren baru di pasar global, perusahaan dapat segera menyesuaikan strategi promosi atau desain produk hanya dengan hitungan jam. Maknanya, respon cepat membuat perusahaan lebih adaptif terhadap perubahan kebutuhan pasar dunia.
Berikutnya ada data pelanggan dapat dianalisis secara real time, yaitu media digital menyediakan data perilaku pelanggan seperti minat, lokasi, dan kebiasaan belajar. Contoh, melalui Google Analytics, perusahaan dapat melihat siapa saja yang menggunakan websitenya dan dari negara mana asalnya. Maknanya, data ini membuat perusahaan menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran dan efisien. Di slide berikutnya ada tantangan dalam pemasaran digital global. Yang pertama, perbedaan budaya dan bahasa, yaitu setiap negara memiliki budaya, kebiasaan, dan gaya komunikasi yang berbeda. Contohnya, warna merah dianggap keberuntungan di Tiongkok, tetapi bisa bermakna bahaya di negara lain. Contoh berikutnya ada pesan iklan yang lucu di satu negara bisa dianggap tidak sopan di negara lain. Maknanya, perusahaan harus menyesuaikan konten dan pemasaran agar tidak salah tafsir dan tetap diterima oleh masyarakat lokal. Selanjutnya ada keterbatasan akses internet di berbagai negara, yaitu tidak semua negara memiliki infrastruktur digital yang baik. Ada wilayah yang akses internetnya lambat atau mahal, sehingga strategi digital sulit diterapkan. Contohnya, di berbagai negara berkembang, masih banyak masyarakat yang belum aktif menggunakan e-commerce atau media sosial. Maknanya, perusahaan harus menyesuaikan strategi pemasaran, misalnya diakses dengan membuat konten yang ringan diakses dan tidak terlalu tergantung pada koneksi cepat. Selanjutnya, persaingan digital yang sangat tinggi, yaitu pemasaran global berarti bersaing dengan banyak merek dari seluruh dunia. Contohnya, produk lokal Indonesia yang dijual di marketplace internasional harus bersaing dengan produk dari China, Amerika, dan Eropa yang memiliki promosi besar. Maknanya, perusahaan harus menciptakan keunikan dan nilai tambah produk agar tidak kalah saing di pasar global. Berikutnya ada masalah keamanan data dan privasi, yaitu dalam pemasaran digital, data pelanggan seperti alamat, nomor telepon, dan riwayat belanja sering digunakan untuk strategi promosi. Masalah muncul jika data tersebut bocor atau disalahgunakan. Contohnya, kasus kebocoran data penggunaan di media sosial bisa menurunkan kepercayaan konsumen. Maknanya, perusahaan harus menerapkan keamanan siber dan mematuhi aturan perlindungan data untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Selanjutnya ada kebijakan dan regulasi. Perbedaan antar negara, yaitu setiap negara memiliki aturan sendiri mengenal iklan pajak digital dan perlindungan konsumen. Contoh, Uni Eropa memiliki aturan GDPR, yaitu General Data Protectional Regulation, yang ketat tentang privasi data. Beberapa negara juga membatasi iklan produk tertentu seperti rokok atau minuman beralkohol. Maknanya,
Sebelum memasuki pasar baru, perusahaan harus memahami aturan hukum dan kebijakan digital setempat agar tidak terkena sanksi. Slide berikutnya ada contoh penerapan strategi pemasaran digital di pasar global. Yang pertama ada Starbucks, lokalisasi konten dan media sosial global. Platform yang digunakan Instagram, Twitter, YouTube, dan aplikasi mobile. Strateginya, Starbucks menggunakan akun media sosial terpisah Starbucks menggunakan akun media sosial terpisah untuk tiap negara. Misalnya Starbucks Indonesia, Starbucks Korea, Starbucks US. Mereka menyesuaikan konten dan budaya lokal seperti promosi minuman matcha latte di Jepang dan es kopi susu di Indonesia. Hasilnya meningkatkan manajemen pelangganan global dan meningkatkan loyalitas pelanggan lokal tanpa kehilangan citra globalnya. Yang kedua ada Nike, kampanye digital global dengan influencer lokal. Platform yang digunakan ada Instagram, TikTok, dan YouTube. Strateginya, Nike meluncurkan kampanye global seperti Just Doll dengan menggadeng influencer lokal di setiap negara. Menggunakan iklan video pendek dan storytelling untuk memotivasi masyarakat berolahraga. Mengoptimalkan SEO agar produk Nike mudah ditemukan di pasar internasional. Hasilnya brand meningkat secara global. Penjualan online meningkat lebih dari 40 negara. Dan selanjutnya ada Tokopedia. Ekspansi melalui digital market regional. Platform digunakan Google, Instagram, dan YouTube. Strateginya menggunakan iklan digital berbahasa lokal di Malaysia, Vietnam, dan Thailand untuk memperkenalkan fitur baru. Mengandalkan analisasi data pengguna Google dan Meta Business untuk menargetkan konsumen berdasarkan minat dan perilaku belanja. Hasilnya, brand Tokopedia terkenal di kawasan Asia Tenggara. Grafik penggunaan internasional meningkat hingga 95%. Contoh selanjutnya, Samsung, personalisasi dan adaptasi pasar global. Platform digunakan website global, iklan digital, YouTube, Facebook, dan kampanye interaktif. Strateginya menggunakan iklan video yang disesuaikan dengan budaya lokal, misalnya gaya humor di India, gaya profesional di Eropa. Menggunakan teknologi argumen reality untuk mempromosikan fitur ponsel terbaru. Hasilnya pengalaman pelanggan meningkat. Penjualan global tetap tinggi meskipun persaingan ketat.
Di slide berikutnya ada aspek penting dalam pemasaran digital global. Yang pertama, pemahaman pasar global, yaitu mengetahui tren, budaya, dan kebutuhan konsumen tiap negara. Yang kedua, lokalisasi konten, menyesuaikan bahasa, nilai, dan gaya promosi agar relevan dengan budaya lokal. Yang ketiga, ada pemilihan platform digital, yaitu gunakan platform populer di negara target, misalnya TikTok, Facebook, dan Shopee di Amerika. Selanjutnya ada brand dan citra global, yaitu menjaga identitas mereka agar konsisten di seluruh dunia. Yang kelima, memanfaatkan teknologi digital dan data analitik, yaitu gunakan data konsumen untuk merancang strategi yang tepat sasaran. Yang keenam, keamanan dan privasi data, yaitu melindungi informasi pelanggan untuk menjaga kepercayaan. Yang ketujuh, kepatuhan terhadap regulasi global, yaitu aturan hukum dan etika digital di setiap negara. Terima kasih sudah mendengarkan video pembelajaran saya dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar tidak ketinggalan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.